Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tawan warga saat akan mencuri motor di Cicahem, Kota Bandung. Kawanan pencuri lepaskan tembakan senjata api lalu kabur. Akibat jalan buruk, seorang ibu yang sakit keras di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia sebelum sampai ke puskesmas. Arus balik libur panjang Idul Adha hari Minggu, ruas tol Padalenyi arah Jakarta macet panjang mencapai 10 km. Seorang ibu rumah tangga bernama Kokom, warga Cempaka Sari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, meninggal secara mengenaskan saat dibonceng suaminya menuju ke puskesmas. Jenazah korban terpaksa ditandu dan dibawa mobil bak terbuka karena kondisi jalan yang rusak. Bapak Agus. Sangat menyedihkan di saat kemerdekaan Indonesia hampir menginjak 80 tahun, ternyata masih ada warga yang terpaksa meninggal dibawa dengan bak terbuka karena mobil ambulan tidak bisa menempuh jalan yang jelek. Adalah Ibu Kokom almarhumah, istri dari Bapak Agus, seorang anggota Linmas Desa Cempaka Sari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Awalnya, Kokom yang sakit keras harus dibawa ke puskesmas. Namun oleh sang suaminya Agus, korban dibonceng dengan motor dengan tubuhnya diikatkan ke punggung sang suami. Hal ini dilakukan karena hampir tidak ada mobil yang bisa melewati jalan yang kondisinya rusak parah. Korban sempat diberi minum di tengah jalan, tapi justru kondisinya semakin parah hingga tak sadarkan diri. Akhirnya korban diantarkan ke sebuah klinik, namun saat diperiksa rupanya sudah meninggal dunia. Agus pun hanya bisa menangis karena tidak bisa menolong sang istri sampai ke puskesmas atau rumah sakit lebih cepat karena kondisi jalan yang rusak. Nah, berhubung jalan darurat ya udah saya pakai motor aja. Udah pakai bawa motor, belum nyampe ke tujuan. Istri saya minta air, minum, udah minum mau berangkat lagi. Kok kenapa kata saya kok langsung kayaknya panas dingin kayak gini badannya. Terus langsung dia itu istilahnya lemas lah. Barang kayak gitu saya berhenti di Ciras. Udah berhenti di Ciras, barang dilihat sudah nggak ada nyawanya, nggak tertolong, nggak nyampe istilah ke tempat tujuan gitu ya. Ternyata kesedihan Agus tidak cukup sampai di situ. Dia kemudian bingung membawa jenazah istrinya pulang karena tak mungkin membawa jenazah menggunakan sepeda motor. Akhirnya jenazah diantar oleh klinik dengan ambulan. Karena jalan ke kampung Cempaka Sari rusak, maka mereka mengambil jalan lewat Garut. Jenazah kemudian diturunkan di dekat jembatan, lalu dilanjutkan dengan dibawa menggunakan tandu melintasi jembatan gantung. Sesampainya di ujung jembatan, beruntung ada mobil bak terbuka yang bersedia membawa jenazah. Korban pun akhirnya sampai di rumah dan dimakamkan. Semoga peristiwa ini menjadi perhatian Bupati dan Gubernur baru di Jawa Barat bahwa seburuk inilah kondisi infrastruktur di wilayah Jawa Barat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Libur panjang usai, arus balik kendaraan menuju Bandung dan Jakarta terpantau padat merayap di jalur Limbangan Garut. Polisi berlakukan sistem one way dengan prioritas arus dari timur ke barat. Ribuan kendaraan terpantau memadati jalur selatan, tepatnya di daerah Malangbong hingga Limbangan, Kabupaten Garut. Berakhirnya libur panjang Idul Adha membuat peningkatan volume kendaraan dari arah timur menuju barat. Untuk mengurai kepadatan arus balik, jajaran Satlantas Polres Garut memberlakukan sistem one way sepenggal, yaitu dengan menahan arus kendaraan dari barat dan mendahulukan arus balik dari timur yang mengarah ke Bandung dan Jakarta. Rekayasa ini dilakukan situasional hingga lalu lintas kembali normal. Kami sedang melaksanakan one way kembali, prioritas dari arah timur ke barat, karena kendaraan dari arah timur ke barat cukup padat. Oleh karena itu kami melaksanakan 30 menit one way sepenggal di Pananjung, dan alhamdulillah
Sampai sekarang arus lalu lintas cukup terkendali. Arus balik libur panjang Idul Adha juga terpantau di ruas tol Padalenyi. Bahkan kemacetan parah sempat mengular sejauh 10 km. Kemacetan terlihat di gerbang tol Paster 1 Kota Cimahi. Ribuan kendaraan dari arah Bandung maupun kawasan wisata Lembang hanya bisa bergerak perlahan menuju arah Jakarta. Antrean menuju gerbang tol terjadi hingga sejauh 3 km. Meski sebanyak 8 loket transaksi elektronik sudah dibuka, namun kepadatan tidak bisa dihindari. Kemacetan berlanjut di ruas tol Padalenyi dari kilometer 130 hingga 120 atau sejauh 10 km ke arah Jakarta. Ribuan kendaraan dari berbagai daerah seperti Sumedang, Cileunyi, Garut, dan Tasikmalaya terpantau kembali ke Jakarta. Kemacetan ini merupakan imbas berakhirnya libur panjang Idul Adha. Kemacetan membuat banyak pengendara menepi ke rest area atau tempat istirahat di kilometer 125. Dari Bandung mau ke balik ke Jakarta. Idul Adha kan long weekend ini, kita memanfaatkan liburan, mengisi waktu kosong lah buat keluarga. Ini arah pulang ini macetnya luar biasa kan. Pas kemarin pergi itu lancar banget itu dari Jakarta sampai ke Bandung aman. Waktunya pun baik. Dan ini kayaknya melenceng nih, melencengnya parah. Nah, jadi supaya kita tidak menghindarin yang namanya terjadi kecelakaan, lebih baik kita istirahat dulu, beranjak sejenak, baru nanti udah segar baru kita lanjut lagi perjalanan. Meski cuti bersama berakhir pada hari Senin, namun puncak arus balik terjadi pada Minggu malam. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Libur panjang dan cuti bersama Idul Adha berakhir, ribuan kendaraan pribadi memadati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Minggu malam. Ribuan kendaraan pribadi yang datang dari arah tol Cipali Trans Jawa serta tol Purbalenyi Bandung memadati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang. Kepadatan terjadi sejak Minggu sore dan membuat kendaraan hanya bisa melaju sekitar 10 km per jam. Selain dipadati kendaraan pribadi, ruas tol Japek juga dipadati bus wisatawan. Volume kendaraan ini meningkat mengingat libur panjang Idul Adha berakhir. Sedang arus sebaliknya menuju Jawa Tengah dan Jawa Barat terpantau lancar. Berakhirnya libur panjang Hari Raya Idul Adha membuat jalan alternatif Transyogi dari arah Jonggol ke arah Jakarta mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemacetan terjadi akibat diberlakukannya rekayasa lalu lintas dari kawasan Puncak Simpang Gadok. Beginilah pantauan udara kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Alternatif Transyogi dari arah Jonggol ke arah Jakarta, Simpang Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Minggu sore. Peningkatan volume kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjadi sejak Minggu siang menuju sore. Banyaknya kendaraan yang pulang dari kawasan wisata Puncak 2 Sukamakmur membuat kemacetan parah tak terhindarkan. Selain itu, kemacetan ini diperparah akibat diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way dari kawasan Simpang Gadok Puncak Cisarua Bogor. Pihak kepolisian melakukan one way guna mengurai kemacetan di kawasan Puncak Cisarua. Hal ini menyebabkan para pengendara sepeda motor maupun mobil memadati jalur alternatif Transyogi. Kemacetan parah pun terjadi hingga sekitar 3 km. Ini kejadian macet dari mana, Bang? Panjang banget ya? Wah, panjang sekali. Oh, ini karena weekend atau gimana? Weekend kali. Oh, weekend. Banyak ke objek wisata ya? Iya. Oke. Abang ini dari mana? Dari Jonggol, Di Jonggol, mau ke arah? Jakarta. Dari Puncak dialihkan? Ya, kemungkinan bisa jadi. Jadi kasih ke sini ya? Iya. Jalan alternatif Transyogi ke arah Jakarta ini kerap mengalami kemacetan imbas pengalihan arus lalu lintas dari kawasan Puncak Cisarua. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.